Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadats Tsaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 6 Februari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, Lampung, Berau dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat ke-13. Malam hari ini kita akan langsung membahas 3 ayat sekaligus. Ayat 14, 15 dan ayat 16. Di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggambarkan untuk kita bagaimana indahnya surga. Bagaimana indahnya surga. Allah sudah awali itu sejak firman-Nya fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga tidak akan terdengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Fiha ainun jariyah. Di surga itu mengalir mata air. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada dipan-dipan yang tinggi. Ini ayat yang terakhir kita bahas. Malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang Allah ceritakan tentang keindahan surga. Yaitu ayat yang ke-14. Apa bunyinya? Wa akwabum mawdu'ah. Di dalam surga itu ada gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ada gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang pemandangan.
ada sungai-sungai, kenyamanan. Orang bisa duduk dengan begitu nyaman di atas dipan-dipan yang tinggi. Kenapa dibikin tinggi kemarin? Supaya bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di surga. Tapi jamaah yang kami hormati, seenak-enaknya pemandangan kalau enggak ditemani dengan minuman, itu belum lengkap. Coba alangkah nikmatnya kita duduk. Di hadapan kita ada hamparan kebun teh yang sangat hijau. Tapi cuma duduk aja. Orang anak wedang nih. Indahnya mata, nikmatnya mata ini perlu ditambahi dengan nikmatnya mulut. Maka begitu nikmat ketika kita duduk. Di depan kita ada kebun teh yang hijau. Di samping kita ada segelas kopi ditambahi dengan sepiring mendoan apa pisang goreng. Itu kan akan berlipat-lipat kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan keindahan pemandangan yang dilihat oleh mata, maka Allah lanjutkan minuman yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa akwabum mawdu'ah. Allah sediakan gelas-gelas yang siap untuk dipakai. Karena ini gelas yang ada di dalam surga tentunya bukan seperti gelas yang ada di dunia. Jangan dibayangkan gelas plastik. Tidak. Makanya seorang ulama tafsir, Imam Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan tentang keindahan gelas-gelas itu. Wahia akwabum min fiddah. Gelas-gelas tersebut, cangkir-cangkir tersebut terbuat dari perak. Apa indahnya Ustaz perak? Kita dengarkan kelanjutannya. Wahia minas safa mithlul qawarir. Perak tersebut saking beningnya, maka dia seperti kristal. Jadi jangan dibayangkan perak yang butek kayak yang ada di dunia. Tapi peraknya ini perak yang bening. Dan ini Allah jelaskan dalam sebuah ayat di Al-Quran. Tadi penafsiran dari Imam Muqatil. Allah perjelas tentang keindahan gelas-gelas tersebut di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Kita akan bacakan secara lengkap ya, dari ayat 13 sampai ayat 16. Cerita tentang gelas itu sebenarnya ada di tengah-tengahnya. Cuman kita baca semuanya biar bisa tergambar bagaimana nikmatnya orang-orang yang sedang santai di surga. Surat apa tadi? Al-Insan ayat 13 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik. Ini sudah kita baca kemarin. Para penghuni surga mereka duduk bersandar di atas dipan. Di atas dipan-dipan yang kemarin sudah kita jelaskan, tinggi-tinggi dipannya. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Dengan kenikmatan mereka duduk di atas dipan itu, sama sekali mereka tidak merasakan cuaca yang terlalu panas ataupun yang terlalu dingin. Allah lanjutkan firman-Nya. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Tangkai-tangkai pohon surga
dekat sekali dengan jangkauan mereka. Sehingga وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Sehingga sangat mudah bagi mereka ketika ingin memetik buah-buahan yang ada di pohon-pohon surga. Kita pernah bawakan di sini bahwa kita pengen buah apa saja, sekedar pengen, maka ranting atau dahannya akan mentiung mendekati kita. Jadi gak perlu repot-repot, datangkan ogrok-ogrok, goleti apa jenenge? Anda kalau kita pengen kelapa, datangkan bikin apa namanya itu? Tatal. Tatar. Gak perlu bikin, gak perlu. Begitu kita pengen langsung dia mendekat kepada kita. Saat kita sedang duduk nyaman. Gak seperti sekarang kita lagi pengen panas-panas kayak gini, panas lagi ya. Kalau di surga gak ada, gak kepanasan, gak panas-panas lagi. Enaknya apa ya? Ngombe degan. Ya. Kodis-kodis, datangkan apa? Boleh disit, boleh kudi. Ya. Bikin apa tadi? Tatar ya. Bikin tatar, menek, ya keringetan, anak rang-range. Nah, langsung dia mendekat kepada kita. Wa dzullilat qutufuha tadlila. Dimudahkan sekali buat para penghuni surga yang ingin menikmati buah-buahan yang ada di sana, dimudahkan sekali untuk memetiknya. Sekarang kita lanjutkan. Ini yang cerita tentang gelas. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Orang-orang yang ada di surga itu mereka dilayani dengan minuman yang terletak di dalam bejana-bejana yang terbuat dari perak dan gelas-gelas bening bagaikan kristal. Lalu Allah lanjutkan apa? Qawarira min fiddah. Kristal-kristal itu terbuat dari perak. Saya belum pernah lihat di dunia ada perak tapi bening. Pernah jenengan lihat? Belum. Saya juga belum pernah lihat. Adanya di mana? Adanya di surga. Qawarira min fiddah. Kristal-kristal itu terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira. Ukurannya terserah keinginan kita. Pengen gelas yang ukurannya besar ada, yang kecil ada, yang bentuknya kayak gini ada. Terserah jenengan pengennya seperti apa. Apa yang terbetik di benak kita, maka saat itu juga akan terwujud seperti apa yang kita inginkan. Surat apa niku? Al-Insan. Ayat yang tadi kita bahas yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat ke-14 kan dikatakan wa akwabum mawdu'ah. Gelas-gelas itu tersedia dekat. Dekat di mana? Kata sebagian ulama tafsir, gelas itu dekat di mata air yang ada di surga. Jadi kalau orang pengen minum dari mata air itu, maka sudah tersedia gelas-gelas indah tadi. Beda kalau kita mata air kan harus pakai tangan. Enggak, ini sudah ada gelas-gelas itu. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Menurut sebagian ulama tafsir yang lainnya, dekat itu maksudnya dekat di samping kita. Dimanapun kita berada, kita sedang duduk, kita sedang berbaring, kita sedang jalan-jalan, sudah ada di samping kita gelas-gelas yang siap untuk kita konsumsi isinya. Loh, katanya ada pelayan-pelayan yang siap untuk apa? Membawa gelas-gelas itu. Iya, ada yang siap di samping kita dan ada gelas-gelas yang dibawa oleh para pelayan yang keliling terus. Siap untuk melayani para penghuni surga. Dan itu pelayan-pelayan tersebut
Allah ceritakan dalam Al-Quran di banyak ayat. Salah satunya Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 67 sampai 73. Sebenarnya tentang pelayan ini ada di akhir atau di tengah-tengahnya, cuman kita bawakan semua ayat ini biar kita tambah bisa menghayati isi dari surga. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 67 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti pada hari kiamat, manusia-manusia yang saat di dunianya mereka punya hubungan dekat, nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh. Saya ulangi. Manusia-manusia yang dahulu ketika di dunianya punya hubungan-hubungan dekat, karena kesamaan partai, karena kesamaan suku, karena persamaan ormas, karena kesamaan warna kulit, karena kesamaan keturunan. Orang-orang yang punya hubungan dekat itu, nanti pada hari kiamat semuanya akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali manusia-manusia yang kedekatannya itu berdasarkan ketakwaan. Jadi jangan dipikir kalau di sini koalisi, nanti di akhirat juga akan koalisi. Belum tentu. Apalagi koalisi kepentingan sesaat. Yang akan abadi adalah koalisi di atas ketakwaan. Bahkan orang yang punya hubungan dengan kita, kedekatan secara nasab. Entah itu kakak, entah itu adik, entah itu pak, lek, bude, bahkan orang tua sekalipun. Bahkan suami atau istri sekalipun. Seandainya kedekatan itu bukan di atas ketakwaan, nanti akan berubah di hari kiamat menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai para hambaku, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Hari ini kalian terbebas dari perasaan takut, dan hari ini kalian terbebas dari perasaan sedih. Dua hal yang membuat hidup kita tidak nyaman di dunia. Apa itu? Takut, sedih. Takut apa yang akan terjadi esok. Sedih dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Itulah kehidupan di dunia. Tidak lepas dari rasa takut. Duh, jan esok anakku si bojone karo sapa ya? Enggane anakku bojone ora apik kepriwe ya? Perasaan takut. Aku ngesuk mangan apa ya? Aduh ge bocor omahe engko nek ambruk kepriwe ya? Rasa takut menghantui. Takut tentang apa yang akan terjadi esok. Dan sedih apa yang terjadi kemarin. Jan wingi jan. Wis daftar, duitnya akeh-akeh ora ketampa jan. Eman-eman temen duitnya ya, enggane ora kaya gue. Selalu manusia itu dihantui dengan perasaan itu. Orang yang beriman, yang bertakwa, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjamin. La khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Hari ini kalian terbebas dari rasa takut karena kalian pasti masuk surga. Dan kalian tidak akan pernah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan, karena sungguh yang aku sediakan di surga jauh lebih istimewa daripada yang kalian tinggalkan dahulu. Kemudian Allah lanjutkan, siapakah mereka? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang tidak akan dirundung dengan perasaan takut dan perasaan sedih adalah mereka yang mau beriman dengan ayat-ayat Allah
dan mereka berserah diri kepada Allah. Baca ayat, sami'na wa ata'na. Baca hadis, sami'na wa ata'na. Tidak pernah mereka. Jadi ayat iki ya ora cocok karo partaiku. Ya ora cocok karo kebiasaan masyarakatku, tidak. Alladzina amanu bi ayatina. Begitu ada ayat Al-Quran, ada hadis Rasul SAW, mereka imani, mereka yakini. Tidak cukup sampai di situ. Wa kanu muslimin. Mereka pasrah, berserah, menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syariatnya diterima, takdirnya diterima dengan penuh kelapangan dada. Orang-orang yang seperti inilah yang akan disampaikan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama dengan pasangan-pasangan kalian. Pasangan di sini maksudnya siapa? Suami apa istri? Ya tergantung. Kalau suaminya enggak beriman bagaimana? Kalau istrinya enggak beriman bagaimana? Pasangan di sini siapa? Pasangan yang seiman dengan kalian. Pasangan yang seiman dengan kalian. Sehingga nanti jangan kaget. Kalau tidak seiman, ya dewek-dewek. Ya. Dewek-dewek kepriye Ustaz? Ya siji mung surga, siji mung neraka. Lha wong sijine salat, sijine ora. Suaminya salat, istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya salat, suaminya tidak. Ya dewek-dewek ya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga beserta dengan pasangan kalian yang seiman. Kalian akan bahagia di dalamnya. Terus, ini yang saya katakan. Yutafu alaihim. Akan mengelilingi kalian, hilir mudik melayani kalian, para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, bisihafin min zahabin wa akwab. Pelayan-pelayan surga itu akan keliling terus dengan membawa piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelas yang tadi apa? Dari perak. Kur piringnya tok Ustaz, yur. Kur gelasnya tok, iya ora. Wa fiha, di dalamnya ma tashtahihil anfus. Di dalamnya ada segala yang diinginkan oleh hati kita. Jenengan pengen apa saja ada. Seroto apa maning seroto. Ya. Apapun yang kita inginkan ada di dalamnya. Makanya pernah kita ceritakan di sini. Aku loh pengen daging manuk. Langsung mak tepluk wis matang. Masya Allah. Ya. Dan disebutkan kalau daging itu disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih sering disebutkan burung. Daging apa? Burung. Kenapa? Karena kata orang-orang yang suka daging, daging itu kalau berasal dari hewan yang sering bergerak, itu akan lebih enak. Makanya bagian yang paling enak dari sapi, apa nih? Buntute. Kenapa? Karena paling sering bergerak. Ya, mulanya kan sop apa? Buntut. Ya. Katanya. Ya. Nah, burung itu berbeda dengan ayam. Apa nih ayam sing? Ayam potong sing kur mangan turu. Beda. Makanya coba ayam potong sama ayam kampung. Enak mana? Ayam kampung. Karena sering bergerak. Apalagi burung. Lebih enak lagi. Dan jangan dibayangkan, burung ya dagingnya sedikit ya. Enggak.
Burung di surga ya beda. Ya. Apapun yang diinginkan oleh seorang ada di dalam surga. Wa taladzul a'yun, dan apapun yang nikmat dilihat oleh mata ada di dalam surga. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, mulut para penghuni surga itu juga enak karena makanan apapun ada. Matanya juga terhibur karena apapun yang enak dilihat oleh mata ada di surga. Ya pemandangan hijau-hijaunya, ya pohon-pohonnya, ya permadaninya, ya istananya, ya sungai-sungainya, ya mata airnya. Ini kan semuanya nikmat mata. Ya bidadarinya yang begitu cantiknya. Ya. Wa antum fiha khalidun. Kemudian Allah sampaikan, dan kalian semua akan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Dan ini semakin menambah kenikmatan. Kenapa? Karena kalau kita makan enak, pasti ada selesainya. Loh, jadi wis rampung. Ya. Kalau di surga tidak. Sampai kapanpun kita bisa menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah firmankan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah berikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dari amalan yang dahulu kalian kerjakan ketika kalian di dunia. Makanya saya katakan sering bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membayar lunas capeknya kita di dunia. Berjibakunya kita untuk menghadiri pengajian. Capeknya kita jalan ke masjid. Menekan nafsu kita untuk tidak berbuat maksiat. Semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Ini ayat nomor 14. Ayat nomor 15 dari surat Al-Ghasyiyah adalah firman Allah, wa namariqu masfufah. Namariq artinya adalah bantal. Bantal-bantal. Wa namariqu masfufah. Bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Ya, jejer-jejer bantalnya. Buat apa Ustadz? Ada yang buat senderan. Bisa. Ada yang buat duduk. Bisa. Ada yang buat tiduran. Bisa. Ada yang buat duduk dan buat senderan. Bisa. Saya ulangi. Bantal itu buat senderan bisa. Buat duduk bisa. Boleh ya? Duduk di atas bantal. Bakudunan ora? Surga mas orang wudun. Buat bantal tiduran bisa. Ada yang buat senderan, yang buat duduk boleh, tidak ada masalah. Ya. Gak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 76 disebutkan bahwa bantal itu warnanya hijau. Siapa yang hafal surat Ar-Rahman? Hafal Ustaz? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Ayat 76. Muttaqiina ala rafin khudrin. Dan para penghuni surga mereka bersandar di bantal-bantal yang berwarna hijau. Kenapa kok hijau Ustaz? Nah, ini bukan bicara partai ya. Karena hijau itu memang menyejukkan mata. Coba aja dengan ke sawah yang hijau gitu kan. Enak. Ya. Makanya bantal yang ada di surga warnanya hijau.
Berarti kok aku bali bantalnya kudu hijau, ora kudu. Ya, tidak harus. Tapi nanti yang disediakan oleh Allah di surga warnanya hijau. Kenapa? Karena hijau itu enak, adem di mata. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Di dalam surga mereka duduk bersandarkan bantal-bantal yang berwarna hijau dan di atas permadani yang sangat indah. Nah, permadani ini Allah jelaskan lagi dalam ayat berikutnya. Ayat keberapa? Ayat ke-16. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu, zarabiyyu artinya permadani. Permadani itu lebih tinggi levelnya daripada karpet. Karpet itu lebih level tingginya daripada kelasa. Ya. Jadi permadani itu bukan kelasa, bukan pula karpet. Permadani itu adalah alas yang istimewa. Biasanya sing duwe wong-wong sugih. Ya. Kalau kita ke tempatnya orang-orang kaya kan, ruang tamunya ada apanya? Permadaninya. Kamarnya ada permadaninya. Ustaz apa ora akeh carane ku ya ora. Wong jenenge wong sugih ya omahe bersih, saben dina di vakum ya. Jadi jangan bayangkan seperti karpet-karpet di masjid yang kadang-kadang sudah 5 tahun enggak pernah di vakum ya. Ini permadani. Wa zarabiyyu mabthusah. Dan permadani indah yang terbentang. Terbentang di mana? Kata para ulama tafsir, terbentang di atas dipan-dipan. Dipan-dipannya itu ditutupi dengan permadani. Dan juga terbentang di bawah dipan. Sehingga ketika dia sedang turun dari dipannya ada permadaninya. Dan ketika dia naik ke atas dipannya juga ada permadaninya. Terhampar. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rahman juga, disebutkan bahwa permadani itu terbuat dari sutra. Masya Allah. Halus sekali. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 54. Muttaqi'ina ala furushin. Batainuha min istabraq. Mereka duduk dengan santai para penghuni surga di atas permadani yang terbuat dari sutra. Wajanal jannataini dan buah-buahan di surga itu bisa dipetik dari jarak yang sangat dekat. Ini tadi sudah kita sampaikan. Ya. Pengen apa-apa langsung mentiung sendiri. Inilah jamaah sekalian yang seharusnya umur kita dihabiskan untuk mengejar itu. Seharusnya waktu yang kita miliki di dunia ini kita kerahkan untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bukan kita habiskan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan yang fana. Yang sebentar saja habis. Disebutkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, kaifa yakunu hadha mink? Bagaimana ini bisa terjadi ya Allah? Apa yang terjadi? Nabi Musa bertanya kepada Allah. Auliya'uka fil ard ja'i'una yuqtalun. Kita melihat ya Allah, tidak sedikit di antara kekasih-kekasih-Mu di dunia mereka kelaparan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Ada kekasih-kekasih Allah yang dibunuh? Ada, banyak. Ada kekasih-kekasih Allah yang kelaparan? Banyak.
Bukankah mereka kekasih-kekasih-Mu ya Allah? Kenapa mereka mengalami hal-hal yang tidak enak ketika mereka tinggal di dunia? Wa yatlubuna fala yu'taun. Ada di antara mereka yang berinta kepadamu ya Allah, berdoa, akan tetapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Engkau. Kemudian Nabi Musa membandingkan apa yang dialami oleh para kekasih Allah ini dengan apa yang dirasakan oleh para musuh-musuh Allah. Kata Nabi Musa, wa a'da'uka ya'kuluna ma sya'u wa yashrabuna ma sya'u. Adapun musuh-musuhmu kita lihat, mereka di dunia makan semaunya, minum semaunya. Kalau boleh kita kasih ilustrasi di zaman kita ini, ana wong rajin salat kere, ana wong ra tau salat sugih. Ada? Banyak. Ya. Ada orang rajin sekali sholat. Rumahnya dari dulu reot. Ya. Ada orang gak pernah sholat. Bahkan bukan Islam agamanya. Rumahnya megah, mewah. Makanan apapun bisa mereka nikmati. Yang ini musuhnya Allah. Yang ini kekasihnya Allah. Kenapa ada kekasih-kekasih Allah yang sengsara ketika di dunianya? Di waktu yang sama ada musuh-musuh Allah yang tidak beriman kepada Allah. Mereka justru menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Nabi Musa bertanya, bagaimana ini bisa terjadi wahai Rabbi? Maka Allah berfirman, Intaliqu bi'abdi ilal jannah. Bawa hambaku ini. Siapa? Siapa tadi? Nabi Musa. Bawa hambaku ini supaya lihat ke surga. Fayanzur ma lam yara mithlahu qat, supaya dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sama sekali. Akhirnya Nabi Musa dibawa oleh malaikat untuk melihat isinya surga. Begitu sampai ke surga, beliau melihat ila aqwabim mawdu'ah. Apa tadi? Apa tadi? Akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang rapi tersedia. Wa namariqu masfufah, ada bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyu mabthusah, ada permadani-permadani indah yang terbentang. Wa ilal huril 'ain, bidadari-bidadari yang ada dalam surga. Wa ilal thimar, buah-buahan yang begitu nikmat. Wa ilal khadami, dan juga pelayan-pelayan yang ada di surga, ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti permata-permata, mutiara-mutiara yang begitu indah. Seluruh kenikmatan-kenikmatan surga ditampakkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian ditanya sama Allah, ma dharra awliyai ma asabahum fid dunya idza kana masiruhum ila hadha. Wahai Musa, apapun yang menimpa kekasih-kekasihku di dunia, hal-hal yang tidak enak yang mereka alami di dunia, tidak ngefek sama sekali buat mereka, seandainya ujungnya adalah kenikmatan yang kamu lihat tadi. Apapun kesulitan yang dirasakan oleh para wali Allah, para kekasih Allah, semuanya akan sirna, tidak berbekas sedikit pun ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah lanjutkan, ma nafa'a a'da'i ma a'taitahum fid dunya idza kana masiruhum ila hadza. Kemudian Nabi Musa diajak ngelihat apa? Surga. Diajak ngelihat neraka. Begitu ngelihat isinya neraka, sampai pingsan Nabi Musa alaihissalam saking mengerikannya. Begitu Nabi Musa siuman, ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuhku, kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di dunia, apa enaknya kalau ujung-ujungnya masuk kemana? Ke neraka. Jamaah yang kami hormati, apapun kesulitan yang kita alami di dunia,
Seandainya kita beriman kepada Allah, seluruh hal-hal yang sulit itu akan musnah ketika masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia, seandainya itu haram, bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, semuanya akan sirna ketika masuk ke dalam neraka. Maka berlomba-lombalah untuk beramal di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang bisa menikmati indahnya surga. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.